Assalamualaikum Bu Tila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tila ya sudah mau hadir hari ini untuk melaksanakan praobservasi. Bagaimana kabarnya Bu Tila hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ana juga sehat di rumah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Sehat semua keluarga. Iya. Ini mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar untuk melakukan praobservasi terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak Bu Tila. Nggak apa-apa ya Bu Tila ya? Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya, baik Bu Tila. Jadi dalam praobservasi ini yang ingin saya lakukan bukan berarti saya ini lebih baik, tidak, tapi bagaimana saya mau mengetahui kesiapan Ibu Tila dalam pembelajaran besok terkait mata pelajaran sejarah ya? Iya, benar. Kelas berapa Bu ya? Kelas 10. Oh, kelas 10. Iya, Masya Allah. Baik Bu, jadi sekali lagi saya di sini tidak menyalahkan Ibu, tidak mencari kesalahan, tapi lebih kepada bagaimana saya mau mengetahui persiapan Ibu seperti itu. Iya. Yang pertama Bu, untuk besok kita observasi itu tujuan pembelajaran dari materi Ibu itu apa ya? Oke Bu, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, yang pertama itu anak-anak dapat menganalisis apa itu ilmu sejarah. Yang kedua dapat memahami dan serta menjelaskan apa itu ilmu sejarah. Di situ saya mengambil tema Bu mengenai sejarah yang ada di Kerajaan Kutai Kartanegara. Masya Allah. Jadi sudah saya gambaran saya ini keren ini ya, apalagi direktur sendiri Bu Tila ya. Nah. Masya Allah. Ya lanjut Bu, pertanyaan berikutnya adalah kira-kira dari materi yang tadi Ibu sampaikan ada tujuannya bagaimana sesuai analisis, memahami dan menjelaskan. Iya. Pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Ibu sebagai guru dan siswa seperti apa ya Bu? Seperti ini untuk untuk perkembangannya, saya mengajak dulu anak-anak sebelum pembelajaran itu membaca doa, lalu absensi doa, lalu setelah itu mengingat pelajaran materi yang ada sebelumnya mengenai ilmu sejarah. Sebelum masuk ke materi inti mengenai sejarah sebagai ilmu, yang saya ambil satu materi itu mengenai sejarah Kerajaan Kutai. Masya Allah, keren Bu ya. Iya, baik. Nanti besok itu Bu dalam observasi kira-kira ada tugas kelompok atau gimana Bu ya? Atau ada yang lain mungkin? Sementara untuk karena sebelumnya sudah ada tugas, jadi mungkin ada beberapa nanti pertanyaan, tanya jawab atau seperti apa untuk bentuk kelompok anak-anak biar lebih mudah dalam memahami pembelajaran ini. Oke. Kemudian Bu, kelompoknya itu apakah Ibu yang membagi atau dari anak-anak sendiri? Saya yang membagi. Oh, Ibu yang membagi. Baginya Ibu itu dalam hal apa Bu? Maksudnya dari segi anak ini suka baca, kelompok ini suka baca, atau anak ini suka buat video seperti itu, gimana Bu? Iya, karena Bu di dalam kelas itu kan ada beberapa, maksudnya bukan kelompok sih, lebih dari dasar pemahaman itu berbeda-beda Ya, satu betul, anak, betul. beberapa anak. Jadi beberapa anak itu nanti dibagi dengan mereka yang ibaratnya untuk pengetahuannya lebih memahami dengan yang punya pengetahuan yang di bawah dari yang ada itu. Ada itu berarti Ibu sudah menjelaskan berdifferensiasi Iya, Bu ya, Masya diferensiasi. Allah, ya luar biasa. Baik Bu, selanjutnya kira-kira nanti dari besok itu ketika observasi apakah ada kendala kira-kira Bu ya? Untuk kendala itu mungkin di kelas itu sendiri Ibu, mungkin ada beberapa anak yang punya pemahaman berbeda, itu aja sih untuk kendala. Untuk aktivitas kelasnya seperti keaktifan kelasnya untuk 10-6 itu aktif hampir semuanya anak-anaknya aktif. Semuanya aktif ya. Untuk mungkin beberapa orang aja yang perlu ada, maksudnya kayak perhatian khusus, kita pendekatan yang berbeda untuk biar lebih memahami. Iya. Itu sejarah. Ini saya sudah bayangkan nanti Bu kalau saya observasi sama Ibu ikut ini akan ramai dan seru ya. Iya. Baik Bu Tila, Masya Allah. Selanjutnya dari tadi Bu sampaikan bahwa ada beberapa kendala. Iya. Itu kira-kira solusi yang akan Ibu berikan seperti apa ya Bu? Untuk paling tidak mengurangi atau paling tidak mungkin bisa juga memberikan hasil terbaik dari kendala yang Ibu sampaikan tadi. Nah, makanya itu saya bagi beberapa kelompok. Harapannya itu setiap kelompok itu berperan aktif untuk mungkin nanti saya bagi untuk media atau seperti apa mereka melihat, jadi mereka memahami seperti itu. Oh iya. Adakah lagi Bu yang lain, misalnya ada ice breaking atau permainan mungkin diberikan nggak kira-kira itu besok? Insya Allah nanti diberikan. Ada juga ya. Iya. Semoga waktunya pas. Waktunya pas Ya, waktunya ya. pas.
Karena kalau kita belajar tentang sejarah, apalagi kita bicara tentang kerajaan kota itu, Bu, kita seperti rasanya mengulik Tarik kembali notis ya, ya, berarti. hipnotis dengan keadaan. Karena kerajaan kota itu sendiri kan dari Kalimantan Timur, jadi kita lebih ngerasa taunya anak-anak itu gimana ya, kayak apa, rasa ingin tahunya itu pasti lebih tinggi. Lebih tinggi, ya. Masya Allah. Iya. Mungkin sesekali kita langsung aja ke boleh juga kali Bu Tira Iya, ya. benar. Mungkin langsung ke TKP, langsung ke tempat sana. Langsung Iya, aja. Langsung iya. Langsung ke TKP. Mudah-mudahan nanti ada kegiatan ya, Iya. kita keluar kelas. Selanjutnya Bu Tira, kira-kira itu besok kelas berapa tadi ya? 10-6. Oh 10-6 ya, 10-6. Baik. Harapan yang ingin dicapai oleh Bu Tira sebagai guru sejarah apa Bu? Harapan saya sih anak-anak dapat memahami dan mengenal apa yang menjadi cagar budaya, situs peninggalan cagar budaya kita. Ternyata kita kaya akan situs cagar budaya, bukan berada di Pulau Jawa aja, ternyata Kalimantan punya situs cagar budaya, tepatnya di Kabupaten Kota Kartanegara, Kalimantan Timur. Masya Allah, iya. Karena Baik. orang luar banyak Bu kesini. Kesini ya, berarti Benar. kita bisa jadi ini dong, jadi aset juga ya tambah Iya, benar. saya ini. Karena saya beberapa kali tuh bawa Hmm. turis kemarin ke Oh ke sana juga iya, Bu ya? ke apa namanya, peninggalan situs cagar budaya Oh. Hindu Buddha kan, apa namanya, peninggalan Hindu kerajaan Mula Warman dulu, berhasil. Berarti nanti bisa jadi Bu, anak-anak kita juga diarahkan ke sana juga Bu ya? Saya Berarti pengennya. dia jadi ini juga, Iya. jadi guide-nya ya? Iya benar, apa namanya, kan ini jalannya untuk daerah SP itu kan lewat ke Muara Kamas, sekarang sudah semenisasi Bu, semenisasi Oh. semua. Makanya harapan saya anak-anak bisa ke sana sih. Soalnya saya pernah penelitian waktu itu di SMA Negeri 1 Muara Kamas. Oh. Jadi kan sekolahnya itu nggak terlalu jauh Bu dari apa namanya, ya museumnya ya? museum. Jadi anak-anak Hmm. ternyata anak di situ setelah saya ceritakan mereka baru benar-benar rasa pedulinya tumbuh. Benar. Karena di situ Bu, apa namanya, mereka dekat, mereka cuma tahu aja, nggak pernah tahu cerita apa di dalamnya. Iya, iya. Ya. Menarik ini kayaknya Bu Tira. Saya aja mendengarnya sudah pengen juga ikut ya. Masya Allah. Baik Bu Tira, sebelum di akhir wawancara kita ini, kira-kira kesimpulan apa nih yang Bu dapatkan hari ini setelah kita melakukan wawancara? Oke, untuk kesimpulannya itu sendiri, saya terima kasih sekali untuk Bu Al sudah mewawancarai mengenai ini, dan terima kasih untuk kesempatannya saya ditunjuk sebagai guru yang terpilih untuk Oci. Harapannya itu sendiri mungkin pada anak-anak dapat memahami dan mencintai, tumbuh rasa cinta di dalam dirinya mengenai situs cagar budaya itu sendiri, mengenai ilmu sejarah yang ada di Kalimantan Timur. Terakhir Bu Tira, perasaan Ibu setelah saya coaching seperti ini apa ini? Happy sih. Happy. Iya, mudah-mudahan jadi ndak kapok Ibu Tira ya. Iya. Saya takut malah dari Ternyata ndak menakutkan itu. Menakutkan itu, Masya Allah. Iya, beginilah kami sebagai guru penggerak Ibu. Luar biasa. Baik Ibu, saya tidak sabar mau melihat nanti Ibu mengajar di kelas 10-6 ya. Insya Allah hari Senin Bu ya kita. Insya Allah hari Senin. Ya, Insya Allah Ya, hari mau Senin. istirahat. Habis istirahat jam 5 dan 6 ya. Oke. Nanti saya ikut loh Bu ya ke sana ya. Ya. Saya nanti ikut. Saya mohon maaf saya tidak pernah mau menyalahkan karena kami hanya saya mau melihat dan mengamati saja, tidak ada komentar apapun. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Tira untuk bisa di coaching oleh saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bu Tira ya buat kita sebagai guru. Iya. Mungkin itu saja kali Bu Tira ya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Jangan nambah semangat. Kita hidupkan Yel Semapat, oke? Oke. SMA Negeri 14 Samarinda. Kami luar biasa. Kami berakhlak. Kami berprestasi. Baik, anak-anak ibu yang hebat. Hari ini ibu akan melakukan observasi kepada Ibu Tila sebagai guru sejarah kalian. Hari ini jadi kalian santai saja, tidak usah tegang dan sebagainya, anggap aja belajar seperti biasa. Bedanya hari ini ibu di belakang juga ikut belajar ya. Oke, siap ya? Siap. Tujuan pembelajaran hari ini
konsep dasar ilmu sejarah itu sendiri. Yang kedua, ada peserta didik mampu menerapkan metode penelitian sejarah, di mana yang kita ambil itu mengenai sejarah Kerajaan Kutai yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Oke, untuk kelasnya sebelum pembelajaran, silakan memimpin baca doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum pembelajaran kita ibu absen dulu ya. Yang pertama Adinda, hadir. Afra, hadir. Ahmad Jaini, Alika, hadir. Alia, Andi, Arif, Atalia, hadir. Deril, Dipo, hadir Bu. Eri, hadir Bu. Kita melakukan pembelajaran hari ini, kita mau relaksasi dulu. Oke, silahkan matanya dipejamkan. Sebentar. Oke, pejamkan matanya. Silahkan tarik nafasnya. Tahan, diam. Lalu keluarkan dari mulut. Mohon serius. Oke, pikirannya jangan kemana-mana. Tetap fokus ke diri kalian. Tarik nafasnya lagi. Tarik nafasnya lalu dari hidung, lalu hembuskan dari mulut. Oke, silakan buka matanya. Gimana perasaannya? Sangat nyaman sekali ya Bu. Kita seakan-akan bagaimana gitu. Oke. Materi selanjutnya mengenai sejarah sebagai ilmu. Jadi di sini Ibu membagi 6 kelompok. Yang di sini kelompok pertama, yang di sini kedua, di sini ketiga, keempat, kelima di ujung, dan terakhir kelompok 6. Oke? Nah, sebelum kita masuk sejarah sebagai ilmu, ada yang tahu nggak ilmu itu sendiri itu apa? Ilmu apa? Satu pemahaman. Oke, lanjut yang belakang. Ilmu arti ilmu apa? Siapa yang bisa jawab arti dari ilmu? Pengetahuan. Oke, lanjut. Kelompok mana lagi yang bisa menjawab? Ilmu pembelajaran. Oke. Jadi kalau misalnya ilmu sejarah itu kira-kira apa? Di benak kalian, di pikiran kalian? Pengetahuan yang ada di masa lalu atau masa lampau. Nah, di sejarah sebagai ilmu ini Ibu ngambil satu contoh mengenai Kerajaan Kutai. Kita adalah Kalimantan Timur yang kaya akan situs sejarah. Ternyata situs sejarah itu nggak ada di Pulau Jawa aja, adanya di Kalimantan Timur. Ternyata kita punya, tapi sayang sekali tidak banyak diangkat di dalam buku-buku nasional seperti buku sekolah pembelajaran. Seperti itu nggak ada diangkat. Hanya sedikit sekali, hanya tentang masuknya agama Hindu dan Buddha. Sedangkan pembelajaran sejarah, kalau kita belajar sejarah itu kita punya, kalau kita di Kalimantan Timur kita punya salah satu situs apa? Coba silahkan sebutkan apa saja peninggalan sejarah yang Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai. Terus apa ada lagi apa? Apa? Kerajaan Martadipura itu dia termasuk Kutai, tapi dia sudah masuk ke Islam. Kalau kerajaan Kutai aja itu sudah masuknya Hindu Buddha pertama. Kalau itu, oke. Kalian di sini disuruh mengamati gambar di foto ini. Kira-kira itu foto apa sih? Tenggarong. Pasti itu gambar Tenggarong. Museum apa? Museum Pulau Warman. Museum Pulau Warman. Sudah ada yang pernah ke sana belum? Sudah.
situ apa sih yang pernah ke sana? Kira-kira sebutkan apa aja yang ada di sana. Hah? Pahlawan. Masa pahlawan di sana? Kira-kira ada apa di situ? Dari zaman ke zaman. Ya. Ya, waktu pelabuhan dan singgah sana, Bu. Ya benar. Patung-patung. Patung-patung apa? Kira-kira? Apa? Prasasti Upa. Prasasti Upa itu nggak ada di sana. Kalau Upa kita akan membahas tentang Prasasti Upa. Next, kita akan membahas tentang Prasasti Upa. Nah, ini adalah Prasasti Upa. Kira-kira ada berapa Prasasti Upa? Kira-kira ada berapa? Ya, kira-kira ada berapa Prasasti Upa? Ada 7, Bu. Ya, ada 7. Prasasti Upa ini terletak di mana? Di Museum Samarinda. Ayo, kira-kira di mana? Letaknya di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di Kecamatan Warakama. Di situ letaknya Prasasti Upa. Prasasti Upa itu sendiri bertuliskan huruf Pallawa. Ini adalah tulisan huruf Pallawa. Ingat ya? Peninggalan raja siapa? Peninggalan raja siapa? Raja siapa? Ya, peninggalan Raja Mulawarna. Tapi Prasasti Upa ini nggak ada di sini. Sekarang dia ditaruh di Museum Cagar Budaya di Jakarta. Namanya Museum Indonesia. Di situ sekarang benda-benda sejarah semuanya dari yang ada di Samarinda di sana semua ditaruh. Yang aslinya, yang ada replikanya di daerah-daerah itu hanya replika, jarang yang asli. Tapi ada satu yang asli. Ceritanya itu, nah ini yang asli. Sampai hari ini gak ada yang bisa satupun yang angkat. Yang menjadi salah satu tempat penyembahan mereka orang Hindu. Namanya lesung batu. Bentuknya seperti lesung batu. Itu ceritanya panjang sekali kalau ibu mau cerita singkatnya. Lesung batu ini pernah mau dibawa ke Museum Jakarta pakai kapal. Ceritanya itu sekitar tahun 2000-an. Mau dibawa ke Museum Jakarta, tapi kapal itu seperti mau tenggelam. Iya benar. Hari itu kata orang Kuta itu barat, hujan kayak badai gitu. Jadi dibalikan lagi ke museumnya di namanya Kutai Martadipura. Jadi kembali hari itu kembali seperti biasa. Ternyata dia hanya ingin tetap di Museum Martadipura. Di situ makanya jadi orang dari Bali semuanya mau sembahyang itu rata-rata di sana. Di sini namanya Lesung Batu. Sampai sini. Oke, di sini ada pertanyaan. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit per kelompok. Di situ ada pertanyaan yang pertama, apakah foto-foto di atas dapat dikategorikan foto sejarah? Yang kedua, dengan demikian, apa itu sejarah menurut kalian dan apa manfaatnya? Silakan nanti perwakilan kelompoknya menjawab pertanyaan itu. Suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu yang terjadi angkat lagi nah katanya. Ingat ya kesepakatan kelas kita apa? Oke, berarti teman-temannya mau menjawab pertanyaan ibu tadi mengenai apakah foto-foto di atas dapat dikategorikan foto sejarah. Yang kedua ada, dengan demikian apa itu saja menurut kalian dan apa manfaatnya? Silahkan dari kelompok 1.
berasal dari masa lalu dan adanya sebab akibat yang berhubungan dengan peristiwa atau fenomena. Oke, berarti untuk kelompok 1 iya karena adanya sebab akibat dari peristiwa dan yang berhubungan dengan sejarah. Ya. Oke, untuk kelompok 2 silakan. Ya, menurut kami foto tersebut benar. Ia dikategorikan sebagai foto sejarah karena di dalam foto tersebut termasuk dalam bukti peninggalan sejarah. Oke, berarti untuk kelompok 2 itu iya karena dalam foto tersebut adalah merupakan bukti peninggalan sejarah itu sendiri. Oke, silakan untuk kelompok 3. Untuk pertanyaan pertama, menurut kami iya karena foto tersebut masuk foto peninggalan. Oke, berarti jawabannya kurang lebih sama dengan kelompok 2 ya. Pertanyaan yang kedua, Ya. menurut kami sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau dan manfaatnya kita bisa mengingat kembali apa yang terjadi di masa lampau. Contohnya sejarah pahlawan yang diingat sebagai bentuk apresiasi kita terhadap sejarah pahlawan. Oke. Silakan untuk kelompok 4 lagi. Ya, termasuk sejarah karena bukti peninggalan karena itu bukti peninggalan dari masa lampau, sesuatu yang terjadi di masa lampau. Lanjut untuk kelompok 5 lagi. Iya, karena foto dan bukti peninggalan itu terjadi yang ada di masa lampau. Oke, berarti jawabannya kurang lebih sama semua ya. Dan terakhir untuk kelompok 6. Jawabannya dapat karena foto dan jatuh adalah suatu peninggalan dari masa lampau. Oke, beri aplaus untuk temannya. Menurut kita, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui peninggalan sejarah tentang Kalimantan Timur, salah satunya Lesimbatu. Silakan untuk kelompok 2 lagi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, dalam pembelajaran hari ini kami dapat menelusuri sejarah yang ada di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur. Oke, beri aplaus buat. Oke, tadi udah kesimpulan. Jadi kita lanjut lagi refleksi. Silakan kelompok 4. Oke, sekarang Ibu sudah share di grup tentang pembelajaran hari ini. Kira-kira apa saja yang bisa Ibu perbaiki tentang materi hari ini? Nanti silahkan kalian lihat di grup ya. Bisa beri komentar apa tentang pembelajaran hari ini. Oke? Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi habis ngajar, Bu ya? Ya biasanya. Tentu saya masih bisa satu. Satu kelas tadi Satu ngajar. kelas. Ini alhamdulillah kosong jamnya, Bu ya? Ini masih ada sih, Oh, masih cuma ada, Bu. ditinggal Oh, ada iya. anak PPL. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu Tila. Hari ini sudah menghadir ya Iya. bersama saya kembali. Kemarin setelah kami lakukan 2 ya, ada pra observasi yang saya melakukan wawancara Ibu di ruang warka ya kemarin. Kemudian saya melakukan juga observasi, Ibu mengajar, saya juga melihat dari belakang bagaimana saya melihat proses pembelajaran Ibu lakukan itu termuat dalam modul pembelajaran Ibu ya, modul ajaran Ibu dari mulai tujuan dan sebagainya. Nah, jadi di sini tujuannya adalah bagaimana kita lakukan hari ini yaitu pasca observasi. Tujuannya yaitu untuk merefleksikan kembali bagaimana pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan itu dengan melihat kekuatan, melihat kekurangan, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, seperti itu. Bagaimana perasaan Ibu ketika saya observasi di kelas kemarin? Sangat menyenangkan dan Iya. juga saya banyak belajar sih Bu. Kan selama ini kan saya 3 tahun mungkin pakai media itu aja, jadi berkembang lah. Oh, jadi berkembang ya, Masya Allah. Jadi lebih banyak belajar dengan Bu Arti seperti kayak mentor saya sendiri. Ya, iya, Masya Allah. Terima kasih Bu ya. Berarti senang ya Bu ya. Sangat menyenangkan. Saya takutnya tadi Ibu ngomong gugup atau gimana. Saya takut Pak. Kalau rasanya ya deg-degan ya Pak. Iya. Berasa kayak
Kayak di BPL 1, mikroteaching 1 saya. Iya, baik. Lanjut Bu, pertanyaan berikutnya. Bagaimana nih perasaan Ibu juga setelah diobservasi? Kan ada saya masuk setelah selesai, perasaannya gimana lagi setelah selesai? Perasaannya ya sangat menyenangkan dan juga Lega saya gitu. banyak belajar Iya. banyak belajar dari modul, jadi lebih paham lah berkembangnya modul pembelajaran di kurikulum Merdeka. Iya. Jadi Ibu lebih mengembangkan lagi bagaimana modul yang tadi Ibu Iya. sampaikan itu ternyata dikembangkan lebih bagus Dikembangkan lagi. lebih ya, Bu. bagus lagi. Iya, betul. Lebih baik Kemudian lagi. setelah proses pembelajaran ini atau ketika kemarin kita observasi itu apa yang Ibu rasakan? Kan itu ada kamera, ada murid Iya. yang kesana kesini, Iya, kemudian betul. bagaimana Ibu? Itu perasaannya gimana Bu pertama setelah? sih waktu pertama rasanya deg-degan karena baru pertama kan Bu. Iya. Jadi lama kelamaan pas saya bawakan materi, anak-anak enjoy, anak-anak santai. Jadi kesannya lebih menyenangkan lah dalam proses pembelajaran itu. Iya, saya juga kemarin lihat kelas itu hidup Bu ya. Bagaimana Iya. anak-anak juga antusias di situ. Karena saya bagi beberapa kelompok kan Iya. pembelajarannya. Jadi ada dari tipe misalnya anak yang kurang pemahamannya hingga yang memang pemahamannya di atas rata-rata lah. Oh gitu ya, iya. Terima kasih Bu. Masya Allah, memang saya lihat kemarin luar biasa ya. Walaupun ada murid yang keliling-keliling sini moto, Ibu juga Iya. Harus sesuaikan dengan Tapi Ibu bagus Bu, salut saya sama Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya Ibu, strategi dan skenario yang Ibu sudah buat dari modul ajar yang kemarin yang Ibu tunjukkan kepada saya itu apakah sudah dijalankan semua? Misalnya dari mulai baca doa, Iya. kemudian Mulai dari absen, baca doa. kemudian ada Refleksi, mindfulness, ya, ada mindfulness, refleksi, iya. kesimpulan dan sebagainya. Coba Ibu paparkan yang telah kemarin dijelaskan seperti apa? Oke, untuk tujuan pembelajaran itu, yang pertama saya mengambil tentang konsep bagaimana peserta didik itu memahami apa itu konsep ilmu sejarah. Yang kedua, bagaimana siswa peserta didik itu mampu mengembangkan apa yang menjadi sebagai ilmu sejarah yang ada. Saya ambil satu contoh, temanya adalah Kerajaan Kutai. Iya. Kutai Impertadipura. Iya, kan Ibu dia bilangnya kerjaan Kutai desa jauh-jauh ya Iya. tentang sejarah. Benar. Kaltim juga Kaltim punya Kaltim punya sejarah juga ya. kayakan situs sejarah. Iya. Itu runtutannya Bu skenario udah sesuaikah dengan yang Ibu tulis di modul ajar? Udah. Iya. Baru itu Kemudian apa namanya setelah tujuan kami bagi kelompok Bu. Oh, bagi Kemarin, kelompok, ya, iya, bagi betul. kelompok. Baru itu setelah selesai itu beri kesimpulan. Baru itu apa namanya seperti ice breaking juga Iya, kemarin itu ice terakhir breaking. biar anak-anak semangat semangat lagi. iya. Ada juga mindfulness Bu ya Iya, dulu di mindfulness awal juga, ya. Iya. di awal. Luar biasa. Itu Ibu baru tahu juga Bu ya, ternyata ada mindfulness Iya ya. benar-benar. Selama ini tahunya ice breaking. Ternyata ada mindfulness, Iya. ternyata lebih refleks lagi ya. Benar. Relaksasi dari murid itu luar biasa Iya, juga benar. pengaruhnya Bu ya. Biar mereka nge-refresh lagi. Betul iya. Lanjut tujuan pembelajaran yang Ibu tidak lakukan nanti di kelas itu kemarin kan rencana Ibu ada kedepannya mau ngapain nih saya dengar kemarin. Iya. Iya, itu apa Bu rencana Ibu itu seperti Ya apa? itu kan sudah Bu tentang ilmu sejarah. Jadi Iya. mereka nanti rencana itu kan sudah bagi kelompok juga. Mhm. Jadi pembelajarannya mungkin lanjut dengan pembelajaran itu juga sama. Tentang ilmu sejarah tapi dikembangkan lagi. Oh, dikembangkan lagi ya. Dikembangkan lagi. Kemarin saya lihat itu Karena Ibu kemarin tentang kerajaan tunjukkan Kutai. gambar-gambar itu Bu ya. Iya. Luar biasa mereka jawab ini apa ya? Iya. Ternyata ada sejarah. Mengamati yang seperti langsung batu itu kan tuh memang Iya, nggak ada di memang nggak ada buku. di Jadi buku. memang saya jelaskan jadi cerita-cerita selama saya penelitian itu di Muarakaman di SMA Negeri 1 Masya Muarakaman. Allah. Dan mereka baru tahu kemarin. Iya, Saya bilang gitu. Ada itu. Iya, itu makanya nggak pernah diangkat buku sejarah. Ada tapi situsnya di situ Bu, nggak Oh, pernah ada. juga dibawa ke Jakarta. Iya. Kan semua situs sejarah kita ada di Jakarta, semua nggak ada lagi yang aslinya di Aslinya di sini. sini. Ya. Rata-rata di sini cuma ada replikanya. Sampai Kerajaan Kutai yang ada di Ketenggarang itu juga Iya, sama. betul Masya Allah. Saya sampai menikmati apa yang kemarin Ibu ajarkan itu, saya bilang wah ini mantap nih, saya bilangnya luar biasa. Lanjut Bu ya. Kemudian hal-hal baik apa yang sudah Ibu pertahankan di kemarin pembelajarannya, itu apa yang sudah mau dipertahankan lagi dari kegiatan kemarin? Mungkin lebih dikembangkan lagi sih Bu untuk materi-materinya karena waktu kita juga singkat. Iya sih benar, betul siang Bu ya. Iya benar, singkat sekali. Durasinya. Jadi durasinya anak-anak tuh
ibaratnya Padahal pengen terus. iya pengen terus di mereka mungkin bawah sadar itu kayak memang menikmati, sangat menikmati karena mereka umur mereka ini masih ingin tahunya besar gitu loh Bu. Jadi apa namanya, tiba-tiba bunyi bel aja Ya, lagi. tiba-tiba bunyi ya itu baru waktunya juga waktu habis jam istirahat kan lebih lebih cepat juga. lebih cepat. Iya. Kemudian hal apa yang masih kurang? Maksudnya yang kurang tapi harus diperbaiki. Mungkin seperti kayak tujuannya sih Bu. Oh, tujuannya ya. Tujuannya. Iya. Dan beberapa mungkin materinya belum dikembangkan secara luas. Iya. Sedangkan Biar anak-anak iya, dalami Bu ya. jamnya juga jam ngajarnya Iya, sedikit. sedikit. Iya. Jadi belum tersampaikan semuanya jadi kayak Iya, kemarin kita sempat cerita Bu ya bahwa nanti ada strategi-strategi Iya. ke depan akan Ibu lakukan, yaitu membawa anak-anak ke museum. Itu Iya, benar. bagaimana? Apakah itu akan dilakukan Bu, strategi itu? Insya Allah saya lakukan Oh, Ibu. Masya Cuma Allah, iya. mungkin ada beberapa harus melewati prosedur perizinan. Iya, itu pasti, sudah Iya, pasti. resikonya juga besar. Tapi alhamdulillah ada, Bu, selama ya? ini bahwa anak-anak bisa diajak kerja sama dan enjoy aja. Iya. Jadi mereka lebih saat melihat situs atau cagar budaya atau apapun yang tentang sejarah, mereka lebih fokusnya lebih berbeda gitu nah Bu, waktu belajar di sekolah sama belajar di luar. Iya, ternyata lebih mengasihkan keluar Bu. Iya benar. Jadi Walaupun lebih tahu. walaupun memang waktunya lebih lama dan itu mungkin mengambil jam-jam yang mereka Iya, yang waktu benar. istirahat. Iya. Kalau tadi Ibu sudah melakukan itu, apakah nanti akan Ibu lakukan lagi dengan anak yang kemarin kita observasi? Sebelumnya kan Ibu udah melakukan itu ya, kegiatan yang Iya. kunjungan ke mana, ke museum. Iya. Kemudian apakah akan Ibu lakukan lagi pada yang kemarin kita observasi di kelas 10-6? Iya, insya Allah mungkin biasanya saya selesaikan materi di satu semester dulu kan Bu, baru semester 2 itu praktek kegiatan kayak Masya gitu. Allah, berarti ada dibagi Iya, Ibu bagi baru ya? kegiatan seperti Kunjungan tadi, kunjungan dan sebagainya. karena mereka sudah belajar dari semester Oh ya, berarti belajar dulu. seperti teori dulu ya Bu Iya, ya? teori dulu baru ke Prakteknya, lapangan ke prakteknya. lapangan. Saya lebih kayak gitu sih setiap tahunnya tujuan pembelajaran Pembelajarannya, saya. oh berarti Ibu bagi 2 sesi ya? Iya, 2 sesi. Jadi mereka waktu semester 1 itu mereka fokus belajar, memahami, mengenal. Kalau sudah semester 2 baru kita kegiatan atau apa. Oh, alah. Kegiatan di kelas. Masya Allah, keren Bu ya. Lanjut Bu, kira-kira kalau sudah terlaksana di sana itu bentuk seperti apa Bu anak-anak? Apakah langsung dibawakan ke ini atau mereka dikasih tugas bagaimana mengamati ini loh, ini Iya, Ibu dikasih menjelaskan? tugas dulu, dikasih Oh, soal tugas gitu. dulu. Jadi baru nanti mereka ke lapangan Bu, baru mereka suruh mengamati apa yang mereka dapat. Oh, Kan sekarang kinian Oh, anak-anak betul. banyak bikin video. betul, Jadi betul, betul. gimana sih sesuaikan dengan Gaya kemampuan minatnya. iya, gaya minat mereka Iya. itu. Jadi saya lebih arahkan ke video, jadi mereka jawab semua apa yang mereka dapatkan di video itu. Oh, jadi setiap itu per kelompok atau per individu Bu? Anak-anak? Per kelompok. Oh, per kelompok. Jadi di grup sejarah ada namanya Bu, Instagram sejarah Oh, ada Instagram khusus, ya. sejarah. Oh. SMA 14. Jadi kegiatan anak-anak semua di situ. Di situ, wah luar biasa Ibu, ini saya baru tahu ini Pak. Ada grup sejarah di IG-nya nih. Berarti bagus ini ya, iya. Yang berikutnya Bu, tolak ukur keberhasilan bahwa Ibu itu sudah berhasil lah dikatakan, itu dari apanya Ibu? Kalau sudah dikatakan berhasil, kira-kira menurut Ibu seperti apa? Itu kalau berhasil dalam pikiran saya Iya, itu, nggak masalah, iya. silakan Bu. Saat saya mampu mengajak siswa memahami apa yang menjadi situs cagar budaya yang ada di Kalimantan Timur. Nggak usah jauh-jauh kita belajar. Kalimantan Timur kan kaya akses sejarah. Jadi mereka harus tahu di rumahnya sendiri Oh. sebelum dia keluar. Itu sih Iya. impian saya. Berarti pas secara tidak langsung Ibu ini sudah berpihak pada murid ya? Iya. Maksudnya murid Makanya belajar. makanya dalam kurikulum merdeka itu kan Bu, kita cuma belajar sesuai tema. Makanya Iya. temanya itu saya kembangkan. Betul, Saya betul, kenalkan betul. dulu ya di Samarinda gitu semuanya, baru kita belajar tentang luar, saya Iya, bilang. betul, Karena betul. yang penting mereka itu tahu dulu Bu. Kadang-kadang kita di rumah sendiri ada apa? Iya. Dia sudah keluar. Sudah keluar belajar Iya. tentang luar. Wah, saya itu mereka di kelas 10 ini semester 1 itu semua saya belajarin. Makanya rata-rata anak-anak saya kasih tugas tentang, maksudnya kan ada dasar ilmu sejarah. Jadi dasar Iya, ilmu iya. sejarah itu saya ngambil
tentang sejarah kerajaan Kutai dulu saya ambil, nanti baru kita kembangkan lagi yang Oh lain. iya, luar biasa Bu, saya mendengar jadi baru hari ini saya lihat, Masya Allah, ternyata Bu Tila mempunyai program yang keren ya. Kira-kira gini Bu, ketika nanti kita didudukkan bersama, karena kita pengen semua ini maju Bu ya. Iya benar. Artinya ini sudah punya teman saya, walaupun saya tidak langsung, saya sudah tahu punya gambaran bagaimana Bu Tila ini luar biasa dalam membimbing anak-anak, kemudian berpihak pada murid itu sudah muncul sekali yang tadi Bu jelaskan. Seandainya nih Bu, kita sama-sama duduk bersama, saya, Ibu dan beberapa teman, maukah kita kolaborasi nih kira-kira bagaimana membangun kita punya komunitas lah di antara kita ini. Itu makanya saya kan Bu ada guru sosiologi namanya Bu Mila juga. Oh iya. Dia ngajakin kayak kunjungan situs dan kan IPS kan ada di pendidikan ada jurusan IPS kan, bisa kolaborasi kan bisa gitu. kolaborasi. Terus impian saya satu impian besar saya bisa ngajak satu angkatan sama saya biar kita kenal. Iya, situs sejarah. Iya, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan juga bawa ke sini Bu ya, sekolah dampaknya Bu ya. Karena kan Ibu ngajar di sini nanti. Maksudnya dengan saya juga ini ya. Kemudian yang berikutnya Ibu, kira-kira kemarin sudah berjalan, ada enggak tantangan yang Ibu hadapi? Tantangan itu ada sih Bu. Iya, coba diberikan penjelasan. Keadaan kesiapan murid kadang ya kayak seperti di jam terakhir itu tantangannya karena jam itu mepet banget sebentar. Jadi anak-anak itu materinya maksudnya terputus dengan suara bel gitu loh Bu. Sebentar banget saya mau menyampaikan materi, padahal sementara kalau untuk kita belajar sejarah waktunya harus waktunya harus benar sesuai dengan JP lah ibaratnya kan. Baru benar-benar anak-anak bisa memahami. Jadi saya kadang mau nggak mau saya kalau misalnya saya masuk selanjutnya lagi saya tanyakan lagi materi kemarin. Iya, saya jelaskan lagi. Iya, berarti ada surprise aja ya Bu ya. Iya benar. Pada pembelajaran sebelumnya. Lanjut Bu, kira-kira siapa Bu yang Ibu ajak untuk bisa memberikan program Ibu ke depan seperti tadi bawa orang ke cagar budaya dan sebagainya. Itu yang Ibu kira-kira siapa yang Ibu ajak untuk berkolaborasi biar dan Ibu tahu ini pasti dia mau. Siapa Bu Iya. kira-kira di sekolah? Kalau misalnya yang mau sih belum semua sih saya ajak Bu, cuma ibaratnya harapan saya beberapa guru yang di IPS itu bisa kerjasama. Nanti Bu sampaikan ke kepala sekolah Bu, kita sama-sama. Iya, sebenarnya Pak sekolah kan Bu, kita iya, tim Pak nanti. sekolah sebenarnya dukung Bu, cuma waktunya itu. Waktunya belum ya. Iya. Belum. Oke, jadi dari tantangan tadi Bu yang tadi katakan bahwa ada waktu yang sedikit sekali. Kira-kira menurut Ibu solusinya bagaimana itu Bu? Solusinya pindah gedung. Nanti ya Pak ya Januari. Solusinya ya kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu dengan baik Iya, saat maksudnya jam pelajaran itu. Jam nyari itu kan kita 45 menit, jadi Iya, cuma 30 atau 25 ya. Kalau jam terakhir itu kan benar-benar Terpotong mepet. sekali. Jadi mau nggak mau dalam kayak misalnya 1 bulan itu ada 4 kali pertemuan kan di Iya. kelas lain. Jadi yang di kelas yang jam terakhir ini cuma 2 kali pertemuan karena saya harus mengulang. Iya. Apalagi mau dipakai jam yang kegiatan-kegiatan lain Bu Iya ya. benar, itu Seperti yang terpotong. P5, Ya ada seperti kegiatan. kayak hari Sabtu itu Besok kan kita mau ada debat lagi ya Bu. Iya, ya? banyak kan terpotong itu sedih. Iya betul-betul. Artinya memang solusinya kita harus pindah gedung ya. Dari Bu Tila. Mudah-mudahan terwujud Bu ya. Iya. Amin. Bu Tila ini adakah harapan atau dukungan dari saya pribadi ini? Maksudnya untuk dari saya. Ibu kan ada ngomong ke teman-teman yang bilang teman-teman seangkatan Ibu. Adakah posisi saya juga membantu Ibu dukungan kartu harapan biar saya juga bisa membantu program Ibu seperti apa? Ya harapannya kan karena Bu Al guru menggerak, harapannya bisa jadi monitoring saya lah ibaratnya kasih ilmunya, maksudnya berbagi ilmu, berbagi cerita pengalaman biar saya lebih paham termotivasi juga bisa ikut jadi guru penggerak. Amin dia Pak, dia sini saya bujuk lagi dia Pak jadi guru penggerak. Ya, lanjut Ibu, sejauh mana nih kira-kira pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ke depan? Artinya masih adakah lagi impian Ibu selain membawa anak itu keluar atau cukup dulu di sini nanti dikembangkan lagi bagaimana? Impian saya ada lagi impian. Oh, ada lagi Masya Allah, impian terbuka ya. Saya pengen ajak anak-anak keluar Bu, maksudnya keluar dalam arti mereka itu kayak ikut kegiatan yang di luar, kayak misalnya perlombaan yang kayak gitu-gitu. Itu yang sampaikan nanti ke kepala sekolah Bu, saya tulis di sini Bu. Baik Bu, sip, keren Bu. Iya, itu harus diikat ya, Iya, Bu ya. benar, Apalagi benar, sekolah Bu. kita ini kan sekolah yang masih
Iya. masih sedikit prestasinya Bu ya, Makanya mudah-mudahan. kayak ada baru-baru ini kan ada panah Mulang Warman itu kan kelihatan kayak cerdas cermat yang kayak gitu. Tapi Nggak ada sejarah nggak Bu ya. iya nggak sampai sini infonya, saya nggak tahu juga. Oh, Makanya itu saya kaget. Biasanya kan ada misalnya Wakasis ke apa gitu info kan Informasi, ya, ya. informasi ternyata belum tersampaikan. Itu saya sayangkan. Sudah ada saya punya kandidat masing-masing kelas. Oh, sudah punya memang- calon, Iya, Masya Allah. kayak mereka waktu apa namanya Bu, ada beberapa saat gitu kayak lisan mereka memang Betul. saya ada punya beberapa kandidat di beberapa kelas. Cuma ya waktunya. Ih, keren Bu, Masya Allah. Nanti Bu, saya mungkin sebagai guru pengajar juga akan mencoba bujuk kepala sekolah biar punya komunitas sendiri di sejarah kita Bu ya. Bukan hanya paskib yang unggul tapi bidang-bidang lain juga Bu ya. Iya, Masya dan Allah. sayangnya belum ada. Terakhir Bu, dari saya, kesimpulan Ibu setelah saya coaching hari ini kayak apa? Apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah banyak sih yang saya dapatkan. Salah satunya keberanian diri. Berarti saya jujur ya Bu, Oh, iya. kayak apa namanya kan beberapa tahun lalu jadi mahasiswa, jadi kayak Iya. dipertanyakan kayak gini jadi agak deg-degan, tapi enjoy aja sih Iya. udah. Awalnya tadi agak Alhamdulillah gimana? banyak pembelajaran yang saya dapatkan juga. Jadi Masya Allah Bu ya. Itu sekarang udah belajar Bu ya sudah. Udah nyantai. Sudah nyantai aja. Iya, terima kasih Bu Tira sudah mau hadir dan saya terus mendukung, mendoakan tadi program Ibu, kemudian kemajuan nanti ke depan seperti apa, terus berjalan. Yang penting gini Bu, tetap kolaborasi Bu ya, apalagi saya juga guru ekonomi, Ibu guru sejarah, kita masuk dari tim IPS. Saya mau harapannya seperti itu. Iya, Jadi kita punya tim memang harus solid nih, harus Iya. saling menguatkan, di mana nanti sekolah juga nanti menjadi Iya, lihat pasti orang lihat. keluar. Lagi terus mau pindah gedung baru Bu ya. Iya. Kita tonjolkan lah apa Iya, kelebihan kita punya beban baru lah ibaratnya. Nah, iya, Beban. Masya Allah. Itu sudah. Terima kasih Bu Tira sudah melakukan pasca observasi untuk saya sebagai guru penggerak ya, calon guru penggerak tugas saya hari ini. Saya mendoakan mudah-mudahan Bu Tira sehat-sehat, Amin. sehat, anak keluarga juga sehat Bu ya, dan suami. Terima kasih sebelumnya Bu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.